الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Provinsi Lampung ada 11 DPRS Pak yang diberikan kesehatan diringankan langkahnya hingga berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam kita sambung kabulkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya di yang akhir nanti. Amin ya Allah. Mungkin banyak kami ucapkan terima kasih, kemudian permohonan maaf apabila pada sambutan dari awal datang penyambutan kami kurang berkenan dan kemudian masalah nanti buka puasanya mungkin ada yang kemudian dan lain sebagainya. Kami atas nama panitia atas nama ketua komponen mengucapkan permohonan maaf di luar batas ini kami karena ini cuma memperbaiknya gitu. Mudah-mudahan dalam agenda ini sesuai dengan judulnya temanya kita semua dapat bersinergi. Semua pejabat eksekutif sebagai perpanjangan tangan dari direksi yang harapan kita semua direksi bahwa pejabat eksekutif inilah yang akan meneruskan tonggak BPRS masing-masing menjadi calon-calon direksi di kemudian hari gitu ya. Amin dong, maksud Tuhan mau amin, amin. Gak ada yang mau ya? Mau dong ya. Baik, terima kasih, permohonan maaf, nggak perlu lama-lama dan nanti oke ya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah siraman rohani dari Bapak Ustadz Edison. Terima kasih Bapak telah hadir. Ini yang kita tunggu-tunggu. Mungkin itu Ibu Vina telah datang. Itu yang dapat saya sampaikan. Kebetulannya saya mohon maaf pada waktu saya langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ta'ala sebelum wilayah Lampung yang saya hormati para direktur BPRS Daerah Lampung, saya hormati para pejabat eksekutif, hadirin dan hadirin jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah, kita sudah berada pada hari yang ke-14 Ramadan 1445 Hijriah. Mungkin sudah ada yang hari ke-15 ya, yang ikut Muhammadiyah sudah hari ke-15, yang ikut pemerintah 14 hari, yang ikut Muhammadiyah 15 hari, ada yang sudah 20 hari, yang ikut Sirekap itu cepat deh, quick count 20 hari, tidak lama lagi ya. Mudah-mudahan yang sudah kita lakukan Allah terima, mudah-mudahan yang belum kita lakukan akan kita perbaiki kekurangan-kekurangan. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga terlimpah pada keluarga, sahabat, dan insyaallah pada kita semua selaku umatnya. Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini banyak julukannya. Ramadan dijuluki dengan syahrul shaum, bulan puasa. Karena memang amalan yang paling dianjurkan di bulan Ramadan adalah puasa. Maka rugi orang yang tidak berpuasa. Rugi sekali orang yang tidak berpuasa. Kenapa? Dalam puasa itu Allah memberikan keridhaannya. Maka doa yang kita baca ketika kita sedang berada di bulan Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Maka bagaimana Allah akan ridho kepada orang yang diperintahkan puasa dia tidak berpuasa? Maka ada hadis Nabi kata Nabi, maka kalau yang Ramadan fi ghairi rukhsah wa sallallahu lam yati an musyam dari kulli wa insam. Siapa yang berbuka satu hari di bulan Ramadan tapi nggak puasa, suruh puasa dia tidak puasa, gitu ya. Maka kata Nabi, satu hari dia tidak puasa itu
Kalau nggak ada rusuh nih, bukan karena sakit, bukan segala macam, nggak ada rusuh, tapi dia tidak puasa. Kata Nabi tidak bisa dia ganti yang sehari, walaupun dia puasa setahun penuh. Dalam riwayat lain, tidak bisa diganti walaupun dia puasa seumur hidup. Kalau syukur kita diberi hidayah, kita mau berpuasa. Ini luar biasa. Ini karunia Allah, bukan karena kita kuat, tapi karena kita dikasih hidayah oleh Allah. Tapi kalau kita ke pasar, karena sekarang saya sedih aja saya kalau nanti istri ke pasar. Nah, jam 10 ke pasar, kayak sudah bukan bulan Ramadan ini. Orang rokok terbiasa di sana. Saya lihat nih Samsu rokok. Ambil di foto rokok itu. Kopi ketan manis hitam itu. Mantap. Kayak bukan bulan Ramadan. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang menzalimi diri mereka sendiri ini. Mudah-mudahan jalan waktu akan diberi hidayah dan bisa berpuasa bersama kita. Amin. Allahumma. Julukan yang kedua bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih Allah untuk turunnya Al-Quran. Nabi juga mencontohkan kan, bagaimana selama bulan Ramadan Nabi selalu tadarus Al-Quran. Jibril bolak-balik ke rumah Nabi jimat tadarus Nabi. Maka di Madinah itu, di Masjid Nabawi itu ada satu pintu namanya Babul Jibril. Ada pintu Jibril. Kenapa disebut pintu Jibril? Karena tiap malam Ramadan Jibril bolak-balik. Sahabat lihat, Nabi tadarus sama Jibril. Tapi Jibril nyamar dengan sahabat yang paling tampan di Madinah. Khalifah saya lupa nama saya. Khalifah paling tampan. Orang nyangka Nabi sedang bertadarus sama Khalifah. Dia dengan Jibril. Maka setelah puasa, aktivitas utama kita di bulan Ramadan adalah tilawah Quran. Yang belum lancar baca Quran, kesempatan seperti itu minta pada Allah, beri kemudahan lancarkan baca. Saya langsung di pondok tahfiz, saya mimpin sebuah pondok tahfiz. Senang aja kayak ada santri yang baru masuk, bacaannya masih kacau balau. Alhamdulillah, dalam pondok dimudahkan. Bahkan ada santri itu yang 10 menit hafal satu halaman. Saya sering nangis kalau nyimak santri. Saya iri dengan santri, karena dulu tidak ketemu pondok-pondok begitu. 10 menit kita yuk, hafalkan dulu nanti yang nyimak. Alhamdulillah Ustaz Edison yang nyimak, jarang-jarang nyimak. Senang mereka kalau nyimak, soalnya kadang kita akan royal sama hadiah. Siapa yang ngapalnya paling kita kasih ada 50.000. Alhamdulillah, sudah habis Ustaz. Nunggu ayah datang masih lama. Maka senang kalau disimak. Saya sering nangis kalau nyimak. Ada baru 10 menit dulu, udah Ustaz. Hafalkan dulu kan? Sudah Ustaz. Kita simak, hafal deh. 10 menit satu halaman. Sebenarnya kalau kamu tambahin berapa kamu paling banyak, nanti per lembarnya 5.000, per halamannya 5.000. Kalau kamu bisa 5 halaman, 25.000. Oh semangat yang menghafal. Setengah jam bisa juga kan? 3 halaman. Jadi luar biasa. Maka kita yang bukan santri itu kalau bisa agak berdekat-dekat dengan bulan puasa. Banyak lucunya kalau kita belajar sudah wajib. Banyak lucunya belajar Quran. Kami juga para ustaz panggil guru untuk memperbaiki bacaan. Jadi kata ustaznya masih muda, tapi dia tamatan Turki. Dia punya 10 sanad, dia hafal Quran. Ketika dia baru datang, kamu ini mau ustaz semua, saya yang belajar enggak, kami mau belajar baca Quran enggak? Ya kamu tinggal bisa, enggak, kami mau belajar dulu kan. Justru dia baca kami doain itu kan, kepada bisa mau belajar apa lagi? Kami belajar terserah ustaz mengajari kami yang menurut ustaz kami belum bisa. Belajar makhluk huruf kan. Ngajar ini gampang nih, kata dia, ngaji itu mangat, mewek, punya. Cuma 3 itu betul. Ada teman yang kalau huruf alif sudah salah, A, dia, kok, dia salah. Buka mulutnya kan, coba tunggu dulu, tuh, nggak bersuara berarti salah. Buka, A, ba, atau, ta, cuma ngajar kita ya. Ta, saya huruf jim saja tidak salah, ja aja, kata, itu kok salah. Ulangi dulu kan, ja aja, kata, kok salah terus ya sebenarnya. Dia ngeluarin ini, didekatkan ke mulut kita, ini dihidupkan, dikatakan mulut kita, ja aja, tuh, apinya kan, berarti salah. Jin itu tidak mengeluarkan udara dari mulut, didekatkan ke mulut kita, ja aja, nggak mau berapi, ini yang benar. Waduh, keganggu saya. Dalam hati saya, Allah udah keliling jadi imam terawih, udah pede bener baca, kita aja salah. Cukup sampai di sini dulu, kita perbaiki dulu jannya. Sampai pekan depan kita ketemu lagi.
Oh, nggak bisa tidur nih. Sampai rumah saya nyanyi-nyanyi, bercermin ya, asyiknya istri heran, kenapa stres ini suami dia? Jam 11 malam kok jahat terus. Lagi. Pekan depan jahat, sohe, tapi benar-benar saya dibilang sohe. Terus sampai tutsot. Saya pertama sohe, kata dia terus teman-teman itu 7 orang salah semua. Nah, pas kita pulang jam setengah 11 berhenti di lampu merah. Saya dengar teman-teman stres juga rupanya ini. Nah, bulan Ramadan ini kesempatan kita belajar mendekatkan diri dengan Al-Quran, perbaiki sedikit demi sedikit. Terutama kita yang laki-laki lah, tapi jadi imam. Apalagi ke PRS, ada syariah. Kalau masuk masjid itu jadi imam. Kalau kacau bacaan subhanallah. Ada orang baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahus Samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca betul. Perasaan dia benar, salah. Ada yang nggak mau diganti lagi jadi menjadi imam tarawih, udah mau jadi imam sebulan suntuk. Kalau dia terlambat datang itu, soroban sama peci itu ditaruhnya di tempat sejadah sebelum dia jadi ngambil wudhu itu, nggak mau diganti lagi jadi imam. Bacaannya kacau. Baik, maksudnya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ujungnya dipanjangin semua. Dia ada di semua di belakang. Kasurnya panjangan. Kenapa? Nggak ngaji, nggak belajar ngaji, nggak belajar baca Quran, tapi mentalnya bagus. Mentalnya bagus, bacaannya tidak bagus. Maka kita laki-laki harus belajar. Kami juga harus belajar. Lucu sedikit perlu kita belajar Al-Quran ini, karena lidah kita ada baik. Kok nggak lurus nah ada gini? Nggak gampang belajar. Tapi minimal kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan itu Syahrul Quran, perbaiki bacaan Quran. Kemudian yang ketiga, Syahrul Tarbiyah, bulan tarbiyah. Kita dididik di bulan Ramadan. Untuk apa? Dididik pertama untuk jujur. Subhanallah. Kalau kita mau jujur di Indonesia ini sudah langka orang jujur. Ya kan gitu ya? Sudah langka, sudah di karantina kalau orang jujur. Biar dia beranak ini. Kita yakin di ruangan ini semua kita yang hadir ini pernah berdusta. Ya kan? Pernah berdusta. Nah, maka Ramadan sebetulnya mendidik kita jujur. Coba lihat kita di rumah sendirian. Perut lapar, kerongkongan haus. Kalau kita makan, kalau kita minum, tidak ada yang lihat. Ya, kalau kita latih kita mampu puasa, percaya. Tapi kenapa kita tidak melakukan? Karena kita sedang belajar jujur. Belajar jujur. Maka seharusnya pasca Ramadan muncul sifat-sifat jujur pada diri setiap alumnus Ramadan. Mesti. Di Indonesia ini mungkin sesama tukang bohong di semua berubah. Kita tahu dia tukang bohong, dia juga tahu kita suka bohong, ngobrol lah. Apalagi kami orang Palembang itu akar banyak bohongan. Lah kumpul orang Palembang, nggak baca tidur. Kalau akar dia nggak bohong, ada orang Palembang di mancing bayar 50.000 dari pagi di mancing jam 7 pagi. Umpan cacing, dia lihat lampu dari jam 7. Lampu juga udah dapat, ganti tidak jadi umpan cacing ini, tak diumpan berat sama teman-teman kita. Sampai jam 2 dapat juga, temannya udah dapat ikan mas, ada dapat ikan patin, ada dapat ikan gurami, ada dapat ikan lele. Ya, ikan wadah tidak dapat. Pindahnya udah jual ke sebelah kanan. Sampai asar tidak juga dapat, pindah ke seberang. Tidak juga dapat. Kayaknya udah jam 5 waktu udah mau habis, merenung di sebelah kiri air, smartphone-nya masuk. Duit habis, tenaga habis, waktu habis, dapat ikan tidak. Kaget balik ribu sama bini, kacau ini. Hampir habis jam 5 kurang 10 menit. Ganti lagi umpannya, kamu umpan cacing nggak jadi ganti umpan pelet, saya juga dapat. Nah ganti terakhir, apa umpannya? Pempek parah ini situ lorin. Nanti cerita negara, mau baik apa lagi kan? Di kaitnya itu daripada di tengah kolam, tadi semua ikan. Oh ikan lemah itu nggak ada kalah dengan mahal itu. Nah rupanya kena habis-habis, ada ikan kurang besar, maksud gede. Meja, dan nggak lama nggak ditangkap orang. Kalau ada pempek situ orang habis-habis itu didekati dimakan dan semua kurang. Berdiri mau main ada ikan besar, sudah ditarik di bawah. Setelah kita dengan pinggir kolam, mau kolam gurame. Apa kata gurame? Mana cukup di mana? Gak mungkin gurame nggak cuka itu. Tapi kalau Palembang, kelakar yang dosa sudah masuk. Nah, maka kita dididik jujur. Kita dididik jujur.
Mohon maaf karena kita dengan pasangan saja bagus kan. Terkenal nih kalau itu. Tugas dia akan perang. Ya, di bandara kenalan sama cewek. Siapa nama cewek? Yanti. Ketika kita mau Yanti, ini namanya Yanto. Ini ngapa yang kok dia nelfon sama cewek ini? Yanti ini. Oh, ini pada kalau kita mencukupi Allah Ta'ala dengan ratusan juta banyak, maka benar ayat Al-Quran masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sari habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atun. Perumpamaan apa yang kita infakkan di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai yang tiap tangkai ada 100 butir. Allah lipat gandakan. Allah lipat gandakan balasan. Maka bisa jadi kita sampai pada posisi kita sama. Karena mungkin pernah ada kebaikan yang kita berikan. Karena kebaikan itu kecil, kita melupakan. Tapi tidak buat orang yang kita bantu. Dia ingat dan dia selalu berdoa untuk kesuksesan demi kesuksesan kita yang sudah membantu. Allah melihat dan Allah tidak akan salah dalam membalas kebaikan yang kita lakukan. In ahsantu ahsantu min anfusikum wa in ahsantum falah. Siapa yang berbuat baik, sungguh dia berbuat baik buat dirinya sendiri. Siapa yang berbuat jahat, sungguh dia berbuat jahat buat dirinya sendiri. Nah, mudah-mudahan Allah yang berbahagia dan mendidik kita menjadi orang yang peduli, care dengan sesama, sehingga bisa jadi kebaikan yang mungkin kecil di mata kita, tapi tidak kecil di mata orang yang kita bantu ketika pertolongan yang kita berikan dengan kasih. Mudah-mudahan Ramadan ini mengantarkan kita menjadi orang-orang yang layak diselamatkan oleh Allah. Selamat dunia, selamat di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada nama yang menjelang lebih kurang bermanfaat pada Allah yang mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa menjelang berpuasa ini doa yang diistijabah oleh Allah. Dan mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah. Kita awali dengan umur kita ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah li ajli salam li qabul doa al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعلنا وأولادنا حافظ القرآن اللهم اجعلنا وأولادنا حافظ القرآن اللهم اجعلنا وأولادنا حافظ القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتحشرنا وتضرعنا وتعبدنا وتمرين تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين اللهم ya Allah ya Rahman ya Rahim. Segala puji bagimu ya Allah. Kami sudah berada pada hari yang ke-14 Ramadan 1445 Hijriah. Kau berikan hidayah ya Allah sampai hari yang ke-14. Kami mesti istiqomah mengisi Ramadan ini dengan amal-amal kebaikan. Bimbing kami dengan hidayah-Mu ya Allah.
agar selama Ramadan ini kami istiqomah beribadah, yang salah satunya ibadah itu bisa mendatangkan keridhaan-Mu kepada kami. Ya Allah, jangan menjadikan dosa-dosa kami menjadi penghalang ya Allah Kau ridho kepada kami, terutama dosa kami terhadap hak-Mu ya Allah. Mungkin kami pernah melalaikan sholat, mungkin kami pernah melalaikan puasa. Ampuni kami ya Allah, tambahkan hidayah di hati kami. Demikian juga dosa kami pada ayah bunda kami ya Allah. Banyak dosa kami pada ayah bunda kami, terutama ibu kami ya Allah. 9 bulan kami tinggal dalam rahim, dia melahirkan kami dengan mempertaruhkan nyawanya. Dia besarkan kami dengan air mata dan air susu ya Allah. Kadang kami lantah wanita mulia, kadang kami sakiti hatinya ya Allah. Banyak perbuatan kami yang tidak disukai oleh ibu kami. Kadang menetes air matanya sambil mengulur dada ya Allah. Lembutkan hati ibu kami agar boleh berkenan memaafkan segala kehilapan kami anak-anaknya. Kami butuh doa-doanya ya Allah. Ya Allah, demikian juga dosa kami pada ayah kami, seorang laki-laki yang tulus, laki-laki yang kerja keras untuk kebutuhan kami anak-anaknya. Kadang hujan kehujanan, panas kepanasan, bahkan dalam keadaan sakit dia tetap berangkat bekerja ya Allah, karena takut kurang belanja kami anak-anak. Namun ya Allah, sering kami kecewakan diri karena berbantah kata-kata, kami kecewakan cita-cita. Ya Allah, murahkan rezeki kami ya Allah. Aku kami bisa menyiapkan sahur terbaik buat ayah ibu kami, agar kami bisa menghidangkan berbuka terbaik untuk ayah bunda kami, karena dulu mereka disiapkan buat kami anak-anak. Sekarang ya Allah, izinkan hamba memenuhi segala kebutuhan ayah ibu kami. Izinkan hamba ya Allah memberikan baju terbaik buat orang tua kami, yang dulu mereka selalu pikirkan baju untuk kami di hari yang fitri. Maka ya Allah, ampuni dosa kami pada ayah bunda kami. Bukakan pintu maaf kedua untuk kami anak-anak. Ampunilah dosa kami pada anak-anak kami ya Allah. Kami belum bisa menjadi tauladan terbaik buat anak-anak kami. Ya Allah, ampuni dosa kami. Jangan sampai dosa kami menjadi asbab anak-anak kami sulit kami didik menjadi anak yang soleh dan soleh. Jangan jadikan dosa kami di masa lampau ya Allah menjadi asbab sulitnya anak-anak kami belajar dan meraih cita-cita tertinggi mereka ya Allah. Maka ya Allah, ampuni dosa kami pada anak-anak kami. Ya Allah, bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah. Ampuni segala khilafan kami ya Allah. Kami berharap bukan saja dalam takwa di akhir Ramadan, kami berharap Kau mengampuni semua dosa kami, sehingga kami seperti dikatakan oleh Rasul, kawalah dan kuum, seperti bayi baru dilahirkan oleh orang tua. Maka ya Allah, kami mohon ampunan-Mu di bulan penuh maghfirah. Ya Allah, dengarkan kabulkan doa serta permohonan. Rabbana taqabbal du'ana, innaka antas sami'ul 'alim, wa tub 'alaina ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum innahu taqabbal ya karim. Sekali lagi, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.